Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas gugus fungsi yang terakhir, yaitu karboksilat dan ester. Pada video sebelumnya kita sudah membahas gugus fungsi, yaitu alkanol, eter, aldehid, dan keton. Nah, perhatikan di sini rumus strukturnya adalah untuk karboksilat RCOOH. Jadi perhatikan ya perbedaannya dari seluruh gugus fungsi yang pernah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk ester adalah RCOOR. Nah, mari kita lihat. Ini adalah gugus fungsi yang tadi yang akan kita bahas, yaitu karboksilat dan ester. Dan pada gugus fungsi inilah sifat-sifat khas dari setiap senyawanya, ya. Nah, karboksilat itu adalah nama lainnya alkanoat, ya. Kemudian ester ya, tetap ester. Apa yang akan kita bahas pada video kali ini adalah seperti pada video sebelumnya, kita akan menganalisis struktur, kemudian tata namanya, dan isomernya. Nah, ini adalah contoh alkanoat dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Jadi kita sekarang sudah mengenal ya bahwa cuka itu adalah contoh dari senyawa alkanoat, begitu juga alkanoat yang terkandung dalam bayam sayuran ya. Nah, ini adalah alkanoat yang dimaksud yang terkandung dalam cuka, yaitu asam asetat. Nah, ini adalah strukturnya. Ya, ini strukturnya. Ini CH3, kemudian C, O-nya ada 2, dan H. Rumus umum tadi adalah RCOOH. Dengan R adalah alkil, seperti yang biasa kita sudah kenal ya. CnH2n plus 1. Kemudian ini adalah contoh dari ester. Ini dalam apel yang kita makan itu terkandung metil butirat. Nah, inilah struktur yang terkandung dalam apel ya, dan sejenis ester. Kemudian rumusnya adalah RCOOR. R yang dimaksud di sini adalah alkil, yaitu CnH2n plus 1. Kita mulai dengan alkanoat. Alkanoat itu adalah turunan sebenarnya ini dari alkana dengan menggantikan akhiran A dengan oat. Nanti dalam tata namanya ya. Nah, pada alkanoat itu mengandung gugus fungsi COOH. Di sini ada karboksil yang mengikat H. Rumus umumnya adalah RCOOH atau ditulis dengan CnH2nO2. Nah, ini harus diingat ya. Jadi jumlah H itu selalu 2 kali dari N dan di sini O-nya ada 2. Ini berbeda dengan alkanal dan keton ya, atau alkanon. O-nya hanya 1. Kemudian untuk ester juga sama. Ester itu adalah turunan dari alkana yang mengandung gugus fungsi RCOOR. Jadi karboksil yang mengikat R. Jadi itu perbedaannya ya dengan alkanoat. Nah, rumusnya adalah RCOOR apostrof. Dan ini adalah rumus umumnya. Jadi sama ya. Untuk alkanoat dengan ester itu memiliki rumus umum yang sama. Nah, jadi rumus umum untuk CnH2nO2 itu bisa merupakan alkanoat ya, RCOOH, atau ester. Itu ya, RCOOR. Nah, perbedaannya pada alkanoat dan ester adalah gugus karboksil. Pada gugus karboksil itu adalah gugus COO ya, gugus C rangkap 2 dengan O yang mengikat H pada alkanoat, tetapi pada ester karboksilnya mengikat R gitu. Nah, ini perbedaan dari rumus alkanoat dengan ester. Tata nama. Kita sekarang mulai pada tata nama. Untuk alkanoat, penamaan sistem IUPAC menggunakan nama alkana karena merupakan turunan alkana ya. Seperti tadi sudah disampaikan di awal, di mana akhiran A digantikan dengan akhiran oat dan dengan menambahkan kata asam karena karboksilnya mengikat H di depannya. Penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi COOH. Jadi COOH ini harus mendapat nomor 1 ya. Jadi karena itu artinya gugus fungsi pada alkanoat ini selalu menempati posisi di ujung ya, di ujung kiri atau ujung kanan.
tata nama ester. Senyawa ini merupakan turunan dari asam karboksilat, gitu ya. Yang mana gugus H digantikan dengan gugus alkil. Seperti tadi sudah juga disampaikan di awal. Jadi, cara memberikan nama dengan menggantikan istilah asam pada karboksilat, diganti dengan alkil yang sesuai, yang diikat oleh karboksil, gitu ya. Nah, ini adalah tata nama. Nah, kita sekarang mulai dengan misal kita akan buat contoh rumus struktur dari alkanoat. Kita buat dari contoh yang paling sederhana, yaitu yang terdiri dari satu atom C. Ingat bahwa setiap C, ya, satu atom C itu memiliki 4 tangan atau 4 ikatan. Nah, dia akan memberikan ikatan atau memiliki ikatan, yaitu mengikat satu H dan memiliki ikatan karboksil. Ya, karboksil itu adalah C rangkap 2, kemudian dengan O, dan mengikat H. Nah, ini adalah namanya karena dia hanya memiliki satu atom C, maka kita ingat pada turunan alkana, satu atom C itu diawali dengan awalan metan, ya. Sehingga nanti nama IUPAC-nya dari rumus struktur alkanoat dengan satu atom C itu diawali dengan asam metanoat karena dia mengikat H, ya. Jadi kita tambahkan kata asam, kemudian metan, kemudian tambahkan OAT. Itu adalah nama IUPAC-nya. Nama trivialnya adalah formiat. Nah, formiat ini adalah asam semut, ya. Jadi ini adalah rumus ludah dari semut kalau dia menggigit. Nah, ini yang membuat gatal itu, ya. Kemudian kita contoh lain adalah asam 3-etil 2-metil butanoat. Ingat di sini bahwa yang dituliskan di akhir itu adalah sebagai rantai induk. Butanoat terdiri dari 4 atom C, turunan dari butana, gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu 4 atom C, ya. 4 buah atom C kita tuliskan. 2, kemudian 3, dan kemudian yang terakhir adalah atom C keempat. Nah, ini ingat bahwa gugus alkanoat itu selalu di ujung, ya, kiri atau ujung kanan. Nah, ini adalah gugus karboksil. Dia mengikat H karena dia alkanoat. Kemudian kita beri nomor, ya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Kita ingat bahwa penomoran selalu dimulai dari gugus fungsi yang mengandung CH, COOH. Kemudian kita lihat di sini, pada atom kedua terikat gugus metil. Maka kita ikatkan di sini satu ikatan, yaitu dengan CH3 metil. Kemudian pada C ketiga itu kita ikatkan atau terikat dengan gugus etil. Etil itu adalah C2H5, ya. Ingat etil. Etil itu dari etana, kemudian anaknya kita ganti dengan il karena kehilangan satu H. Etil, etana, etana itu terdiri dari 2 atom C, ya, untuk alkana. Nah, inilah nama dari asam 3-etil 2-metil butanoat. Tapi ingat di sini nih, setiap C itu kan memiliki 4 tangan. Sementara untuk C yang pertama sudah habis semua ikatannya, digunakan 4 ikatan. Tapi pada C kedua, ketiga, dan keempat, itu pada C2 dan 3 baru 3 ikatan. Sehingga kita tuliskan nanti di sini H-nya tinggal 1. Kemudian pada C keempat, dia menggunakan 1 ikatan, maka pada C keempat, H-nya itu yang diikat adalah 3. Nah, jadi rumus dari asam 3-etil 2-metil butanoat yang lengkap adalah ini, ya. Ini yang benar. Diingat nih. Jadi masing-masing C di akhir kita ikatkan dengan sisa ikatan yang dimiliki oleh atom C tersebut untuk diikatkan dengan masing-masing atom H. Berikutnya, nah kita akan tuliskan, misalnya kita akan menuliskan rumus struktur dari alkanoat asam propanoat. Ingat, propanoat berasal dari propana, berarti memiliki 3 atom C. Kita tuliskan dulu setiap atom C-nya. Kita buat 3, ya. Kita buat 3. Kemudian asam propanoat. Nah, berarti dia di ujung sini atau di ujung kiri juga boleh. Itu kita ikatkan dengan gugus alkanoat. Nah, ini adalah gugus alkanoat, ini adalah karboksil, kemudian mengikat H, ya. Kemudian kita beri nomor masing-masing, kemudian kita ikatkan dengan sisa ikatan dengan atom H. Nah, atau bisa juga kita tuliskan dengan cara disingkat adalah CH3, CH2, COOH. Lebih disingkat lagi bisa juga C3, H6O2, gitu ya. Itu juga boleh. Nah, misalnya sekarang kita buat untuk ester. Ya, rumus struktur ester.
kita buatkan misalnya, ya kita belum tahu ini namanya ya, nanti kita di akhir akan beri nama. Nah, gitu ya. Nah, di ester kita ingatkan di sini lihat ini ada gugus karboksil yang sama, tetapi perbedaannya adalah di H untuk karboksilat dan di R pada ester. Kemudian kita beri nama dengan cara yang sama, ya kita beri nama, kita beri nomor dari C yang pertamanya adalah yang mengandung gugus fungsi, gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah perbedaannya untuk karboksilat dan ester. Kemudian kita ikatkan pada masing-masing C yang masih memiliki ikatan belum 4 ya. Kalau yang sudah 4 kita biarkan saja. Kemudian karena ini R-nya kita ganti dengan CH3, maka kita beri nama metil. Ini metilnya, kemudian rantai induknya adalah yang mengandung gugus fungsi karboksil dan kita hitung C-nya ada 3, maka disebut propanoat. Jadi, untuk nama ester dari rumus struktur tersebut adalah metil propanoat. Ini adalah untuk penamaan IUPAC ya, berdasarkan IUPAC-nya. Jadi kalau tadi asam propanoat ya seperti ini rumusnya karena dia mengikat H. Nah, untuk ester karena dia mengikat R, maka digantikan asamnya dengan kata metil ya. Nah, untuk trivial berarti ini etil metil ester. Itu adalah nama trivialnya. Etil dari mana? Etil itu dari CH3CH2. Ingat bahwa C2H5 adalah etil, kemudian CH3 adalah metil, dan penulisan nama selalu dimulai dengan urutan alfabet. Nah, ini adalah tata nama alkanoat dari yang paling sederhana, satu atom C, berarti nama IUPAC-nya metanoat, trivialnya adalah formiat. Kemudian kalau C-nya 2, CH3COH, berarti diberi awalan etan, beri akhiran oat, kemudian nama trivialnya adalah asam asetat ya. Dan seterusnya untuk C3 adalah propanoat, C4 adalah butanoat. Ini semuanya di depannya diberikan kata asam ya, kalimat asam. Kemudian untuk trivialnya diberi nama asam juga tapi khas gitu ya untuk setiap atom C. Nah, kita lihat penamaan ester sekarang. Kita lihat di sini, kita punya CH3COO CH3. Namanya adalah metil etanoat. Mana yang metil? Metil itu adalah R, CH3 yang terikat pada gugus karboksil. Kemudian etanoatnya adalah karena dia memiliki 2 atom C dan yang mengikat karboksil. Jadi ini namanya adalah metil etanoat untuk IUPAC-nya. Trivialnya, coba perhatikan trivialnya. Nah, trivialnya berarti ada 2 gugus alkil, yaitu CH3CH3 yang terikat pada gugus karboksil. Sehingga, karena di situ alkilnya adalah metil, diberi nama trivialnya dimetil ester. Nah, ini juga sama untuk rumus CH3CH2COO CH3, maka namanya adalah metil, karena terdiri dari 3 atom C, rantai induknya, maka kita beri nama propanoat. Gitu ya. Begitu juga untuk trivialnya. Trivialnya berarti etil, metil, eter. Etil itu adalah gugus fungsi CH3, CH2 terikat pada karboksil. Begitu juga ada gugus fungsi CH3 alkil metil yang terikat pada gugus fungsi ester. Ini harusnya ester ya, kekurangan huruf S. Kemudian berikutnya, nah ini juga sama dengan cara yang sama, berarti namanya etil. Kemudian ada C sebanyak 3 pada rantai induk adalah propanoat. Kemudian nama trivialnya adalah, nah ini juga sama karena gugusnya sama, gugus alkilnya etil, disebut dietil ester. Ini kekurangan S juga, ya mohon maaf. Kemudian kita akan buat isomer sekarang dari C4H8O2. Ingat ini adalah rumus umum ya dari senyawa alkanoat maupun ester. Kita lihat ini kita buatkan alkanoatnya. Karena ada C-nya 4, kita buatkan sebanyak C-nya 4. Kemudian kita tempatkan gugus karboksil yang mengikat H di ujung ya. Kemudian kita beri nomor. Jadi kita buat rangkanya yang lurus ya, rangka struktur yang lurus. Kemudian kita akan buatkan rangka yang kita pindahkan tadi yang paling ujung ke tengah kepada C2, diikatkan di C kedua. Sehingga namanya adalah asam, kemudian 2 metil, ini yang terikat pada C kedua. Kemudian rantai induknya terdiri dari 3 atom C. Berarti kita beri awalannya propan, kemudian akhirannya oat.
Nah, karena kita lihat di sini tadi contohnya dibuatkan rangka yang lurus untuk asam butanoat, kemudian untuk yang satu lagi strukturnya adalah kita buatkan rangka yang bercabang. Jumlahnya sama, jumlah C-nya juga sama, jumlah O-nya juga sama, yaitu untuk C4H8O2, tapi rangkanya berbeda. Karena itu kedua rumus struktur ini disebutnya sebagai isomer rangka. Berikutnya kita akan buatkan isomer dengan gugus fungsi yang kita pindahkan CH3-nya ya. Kemudian ke ujung, kemudian karboksilnya kita tempatkan bukan di ujung tapi di dalam atau di tengah gitu ya. Maka kita beri nama metil. Metil itu adalah R yang atau alkil CH3 yang terikat pada gugus karboksil. Kemudian kita tuliskan dulu rantai yang terpanjang yaitu yang memiliki atom C terbanyak yaitu dengan 3 atom C sebagai rantai induk. Maka kita namakan rumus struktur ini adalah metil propanoat. Ya, tadi caranya sudah dibahas di depan. Nah, antara asam butanoat dengan rangka yang lurus dengan gugus fungsi COOH, kemudian dengan yang satu lagi strukturnya adalah memiliki 4C tetapi dengan gugus fungsi COOR gitu ya. Maka ini disebut perbedaannya terletak pada H dan R, atau itu CH3-nya, maka kedua struktur ini disebut sebagai isomer gugus fungsi, yaitu pada gugus fungsi perbedaannya COOH pada alkanoat dan COOR pada ester. Ya. Nah, ini disebut sebagai gugus fungsi, isomer gugus fungsi. Demikianlah pembahasan kita tentang alkanoat dan ester. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.